Jadi kalau ada 10 fraksi ya, maka bisa ada 10 calon. Kira-kira begitulah, maksimal kan begitu. Sehingga karena itu ada 4, jadi bisa ada 4. Jadi ada dimungkinkan ada 2 paket. Ya. Kami menunggu paket dari teman-teman. Dari kami juga diskusi, kami juga tarik ulur, tidak mudah. Menyempurnakan atau menyamakan paket juga bukan pekerjaan yang sense of justice kita. Oh iya, justru ya, itu. Kalau Anda memberikan argumentasi soal representasi bagaimana? Soal representasi bagaimana? Ya nggak ada masalah, saya kira semua nggak ada masalah. Saya kira ini kan teman-teman yang kami berat itu selalu bicara tidak pernah ada mufakat, tidak pernah ada musyawarah. Berkali-kali musyawarah, fraksi pimpinan ketemu terus dengan pimpinan DPR ketemu. Tapi begitu di paripurna nanti dibentahin lagi. Ternyata dimundur-mundurin hanya semata-mata ingin jabatan. Yang jadi masalah Vina, ini sudah tanggal 29 terakhir kita paripurna. Sudah 29 hari. Presiden dilantik tanggal 20, kami dilantik tanggal 1. Jadi karena alasan ingin kekuasaan, dimundur-mundurkan, bahkan sampai ada eksiden. Saya kira harusnya kita fair saja gitu. Kami juga tidak pernah menuntut. Saya ambil contoh sederhana. Ketika di MPR, ya, hari pertama kami hitungan menang. Teman-teman PDI menunda. Oke, kami. Hari kedua menunda. Sampai hari ke seminggu menunda. Karena belum clear. Tapi ketika hari Senin merasa P3 digabung, merasa menang, minta langsung ke paripurna, nggak mau menunda. Jadi kan ternyata ujung-ujungnya merasa menang. Lalu sebentar, waktu di paripurna MPR Vina, terus kami sampaikan kepada pemirsa, dengan hitungan kita seperti itu, teman-teman PDIP merasa menang di paripurna MPR. Minta ke paripurna, tentu puting kan. Kami koalisi merah putih, ya sudah. Kita koalisi merah putih, kemungkinan di MPR kalah. Kita tidak akan walk out, kita berdoa saja. Kita berdoa, Pak Zul berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Singkat padat. Dan ternyata tapi panjang nih kalau kita bicara ke belakang-belakang. Justru sumpahnya begitu. Ini saya stabilo loh, sumpahnya. Gini. Ini masing-masing pihak masih punya argumentasi sendiri. Saya minta Prof Ikrar untuk menengahi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini itu sebenarnya apa? Yang mana yang salah, yang mana yang benar, Prof? Kalau buat saya, titik tolaknya ini emang dari Undang-Undang MD3. Ya. Undang-undang itu yang kemudian meluluh lantakan, menghancurkan sebuah sistem politik, khususnya pelembagaan politik di parlemen, ya, yang selama ini memang azas proporsionalitas itu memang dikemukakan, ya, dengan adanya kemudian pendekatan sistem paket, ya, kemudian itu buat saya memang ada niat insung yang kurang baik juga, ya, dan kemudian ini juga kalau kita perhatikan, ya, ini kartelisasi politik di parlemen itu menjadi suatu yang kenyataan, atau kalau saya meminjam istilah abang saya, ya, Pak Ghazali Abbas, itu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh, ya. Beliau tidak setuju bahwa sistem politik kita itu udah sangat liberal. Dia bilang yang tepat, Mas Ikrar, bilang itu adalah sangat monopolistik dan hegemonistik. Jadi ini yang terjadi sekarang, ya. Jadi siapa yang bisa merasuk pikiran orang, itu hegemoni, ya. Dan kemudian siapa yang bisa mendominasi, ya itulah yang kemudian menang. Dan ini yang buat saya menjadi satu titik kritis di dalam sistem politik kita yang harusnya pada usia yang ke-17 ini, menuju ke-17, itu kita udah mencapai suatu sistem demokrasi yang boleh dikatakan menuju ke kedewasaan lah, ya. Ini kan malah kalau orang bilang, ya DPR sekarang udah naik kelas dari taman kanak-kanak menjadi anak SMA yang suka berantem, kan. Ya, itu jadi itu tuh. Dan kalau saya perhatikan, ya, teman-teman di Koalisi Merah Putih memang khususnya ketika perwakilan P3 itu menjadi titik yang krusial, itu memaksakan, karena di dalam undang-undang itu pasalnya menyebutkan bahwa harus lebih dari separuh fraksi. Dan karena kemudian itu masih 5-5, itu berarti seimbang. Ya, apalagi ada permasalahan, undang-undangnya harus lebih dari separuh fraksi. Dihadiri oleh separuh anggota. Dihadiri oleh separuh anggota dan kemudian disetujui oleh lebih dari separuh fraksi. Dan kalau separuh fraksi itu berarti 5+1 6, dan kemudian dipaksakan bahwa P3 itu adalah satu fraksi yang jelas. Oke, Bapak-bapak, mohon maaf. Ini saya bacakan pasal 251 ayat 1, ya. Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Kita akan elaborasi lebih jauh setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ini dalam jeda pun ini ramai berdebat soal pasal-pasal.
masing-masing mempertahankan interpretasi sendiri soal pasal dalam tata tertib DPR gitu ya. Salah satunya adalah pasal 251 ayat 1 yang menyebutkan tentang ketentuan separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Lalu kemudian juga ada pasal 284 mengenai pengambilan keputusan. Nah, jika kemudian Anda mendasarkan ini bahwa keputusan DPR kemarin mengenai ketua komisi dan juga alat lengkapan itu tidak tepat, apa yang mau dilakukan sebenarnya? Semua tidak sah, keputusan ini tidak sah, ya, karena kan tidak memenuhi 6 fraksi. Oke. Mereka berusaha menyelundupkan orang-orang P3 lah. Yang kubu Surya Dharma Ali. Surya Dharma, ya, tetapi pimpinan fraksi P3 yang sah itu kan sudah menarik. Jadi 1 hari sebelumnya, sore itu sudah ditarik. Tapi ya pokoknya mereka akan berusaha lah, namanya asal pokoknya. Ya. Pokoknya. Jadi prinsipnya adalah semua ditabrak, termasuk sumpah di depan Allah dan janji di depan Tuhan. Jadi menurut Anda itu tidak sah sesuai dengan tata tertib itu? Itu sebabnya saya minta semua anggota Dewan kembali lagi membaca sumpahnya. Ya, karena banyak orang yang sumpah menganggap sampah gitu loh, Mbak. Ya, sumpah yang dengan tulus. Ya, ada lagu Indonesia Raya, jadi ikrar. Anda tidak melihat itu pasal-pasal itu multi interpretasi, tidak ya? Tidak, sudah jelas. Kalau proses pengambilan keputusan, rapat boleh berjalan, boleh, meskipun hanya 5 fraksi. Tetapi ketika pengambilan keputusan, tata tertib 251 ayat 5 harus mengacu kepada tata cara pengambilan keputusan. Pasal 284 ayat 1. Dan di pasal 284 ayat 1 eksplisit semuanya kembali ke pasal 251 ayat 1. Jadi kata kuncinya adalah eksplisit ditentukan, mungkin ini pembaca dan pirsawan semua, kata ayat 1 ini, tulisan ayat 1 ini eksplisit ini. Oke, pertanyaan saya adalah jika Anda kemudian menganggap bahwa keputusan kemarin itu tidak sah begitu ya, apa yang ingin dilakukan oleh PDI Perjuangan dan teman-teman lain? Ya, kami ingin mengembalikan marwah, ya, roh DPR sebagai lembaga di mana proses demokrasi berjalan. Ya, itu sebabnya kami tadi Patrick Kapela sudah bocorkan lah langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya, seperti misalnya mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang Perpu, ya. Kemudian meminta menteri-menteri, ya, supaya untuk sementara ya jangan memenuhi undangan dari alat kelengkapan dewan yang tidak sah, ya. Kemudian ada kemungkinan untuk seperti yang diusulkan oleh teman-teman dari PPP itu, kocok ulang pemilihan pimpinan DPR dan seterusnya. Pokoknya kita kembali ke pasal 69 ayat 2 tentang fungsi DPR dan sumpah kita sebagai anggota Dewan. Mas Riza, ada interpretasi yang berbeda tentunya dari Iya, jadi begini ya teman-teman, mengartikan bahwa harus 50+1. Itu betul ya, itu pasal 251 ayat 1. Tapi teman-teman lupa berikut pasal berikutnya dijelaskan bahwa apabila tidak bisa terpenuhi, itu ditunda semaksimal 30 menit, kemudian dapat dilakukan lagi, kemudian quorum, kemudian dapat mengambil keputusan. Jadi pasal-pasal inilah yang dianggap beda persepsi ya. Bagi kami jelas ya di MD3 kembali ke tatip semua sangat clear. Tapi perlu saya jelaskan bukan ini masalah sebetulnya. Masalah sebetulnya adalah teman-teman PDIP atau Indonesia Hebat ingin mengambil kekuasaan juga di parlemen begitu. Jadi bagi kami ini sangat jelas ujung-ujungnya ingin kekuasaan yang katanya tidak ingin transaksional, tidak ingin mengambil kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Itu semua hanya jargon. Kenyataannya tidak. Hari demi hari kan semakin kelihatan. Saya kira apa sih mekanismenya ada. Kalaupun ingin ya silakan. Ya ajukan nama-nama di praksi, nanti bahas di komisi, ya silakan dimusyawarahkan di komisi. Tapi teman-teman tidak mau. Dia minta pasti dulu. Bagian saya sekian, ini sekian gitu loh. Jadi ini kan justru transaksional. Padahal mekanismenya sangat jelas. Ajukan nama, kemudian disahkan nama-nama, kembali ke komisi, di komisi dibahas, silakan dimusyawarahkan di komisi. Kemudian apabila tidak bisa, baru voting pilihan terakhir. Pertanyaan saya Pak, apabila dalam dimusyawarahkan dalam komisi ada ruang begitu? Oh ya jelas, mekanismenya ada. Selalu ada ruangnya, kan aturannya ada sama sekali. Bahkan rapat-rapat pimpinan sudah sangat jelas. Jadi niat bahkan tidak ada. Sampai teman-teman dari PDIP, oke lah kita minta 16, akhirnya turun sampai 9, akhirnya sampai 5. Kan ujung-ujungnya sebenarnya akhirnya minta kekuasaan. Buat kami apa kurang kekuasaan yang luar biasa sudah dieksekutif, mulai dari presiden, menteri, nanti dubes seluruh dunia.
nanti dirut BUMN seratusan, apa kurang gitu loh. Prof Ikrar, kalau kita ingin kembali pada Indonesia yang lebih baik, kita ingin eksekutifnya kuat, kemudian legislatifnya kuat, tidak usah kita cuma dapat pimpinan cuma level komisi, nggak ada apa-apa.